Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Dwi Kusumawati dari jurusan PPG Guru Kelas MI dari LPTK UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sini saya akan menjelaskan tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Dengan tujuan siswa mengetahui organ pernafasan pada hewan dan manusia. Bagian pertama yaitu sistem pernafasan pada hewan. Sudahkah kamu belajar tentang sistem pernafasan pada hewan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Hewan mempunyai sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan menyesuaikan tempat hidupnya. Pernapasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen masuk ke mulut. Mulut ikan tertutup. Air mengalir ke bagian insang. Terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan katak. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Pada fase berudu, katak bernafas menggunakan insang. Sedangkan pada fase dewasa, katak bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Pernapasan cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu penukaran oksigen dan karbon dioksida. Pernafasan burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara dapat menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas menggunakan hidung, tetapi menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Bagian 2, sistem pernafasan pada manusia. Sudahkah kamu belajar tentang sistem pernafasan pada manusia? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Dan alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Organ pernafasan manusia: hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Hidung digunakan untuk menghirup serta menghembuskan udara. Di hidung juga terjadi penyaringan udara oleh bulu-bulu halus. Laring terletak di bagian belakang faring. Laring adalah tempat melekatnya pita suara. Bronkus, cabang trakea yang membawa udara menuju paru-paru kiri dan kanan. Bronkeolus, percabangan dari bronkus di dalam paru-paru. Alveolus, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya saya menjelaskan tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya untuk siswa mampu mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah kamu tahu apa itu informasi penting? Informasi penting adalah sekumpulan data atau fakta penting dalam suatu bacaan yang memberikan pengetahuan kepada para pembacanya. Bagaimana langkah untuk menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan? Yang pertama, membaca keseluruhan bacaan dengan cermat. Yang kedua, membuat kalimatannya menggunakan 5W plus 1H. Yang ketiga, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran.
Apakah kamu dapat menyebutkan jenis kata tanya beserta fungsinya? Berikut macam-macam kata tanya. Apa? Menanyakan permasalahan atau suatu peristiwa. Siapa? Menanyakan orang atau tokoh. Di mana? Menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Menanyakan alasan suatu permasalahan. Bagaimana? Menanyakan kejelasan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Berapa? Menanyakan banyak jumlah atau satuan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.